Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada kesempatan kali ini yang memimpin doa itu Rama, karena Ibu lihat Rama bergabung paling awal di Zoom meeting hari ini. Kerennya, semoga yang lain mencontoh Rama ya. Amin. Silakan Rama. Baik Ibu, terima kasih. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik. Syukurlah, walaupun sekarang masih pandemi dan mengharuskan tetap belajar dari rumah, anak-anak harus tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Baik, Ibu. Bagus. Apakah semua sudah mengisi daftar hadir di Google Form yang sudah Ibu kirim di WhatsApp group? Sudah, Ibu. Bagus anak-anak. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebelum itu mohon bantuannya operator untuk share screen PowerPoint-nya. Baiklah. Yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode bermain peran atau role playing dengan pendekatan saintifik, serta didik dapat menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi, serta dalam keterampilan memerankan dalam praktik nyata atau lisan, memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, teks negosiasi ini ternyata juga ada pada pelajaran bahasa Inggris loh, ekonomi dan matematika. Nah, itu tadi yang sudah Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, apakah semuanya puasa? Puasa, Bu. Ya Bu. Puasa, Bu. Bagus. Semangat puasanya ya untuk anak-anak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasanya ya. Amin. Oh iya, biasanya kalau puasa itu di sore harinya menjelang berbuka puasa banyak yang jualan takjil ya. Apalagi di pasar. Jauhan kalau ke pasar. Yang dekat aja nih. Oh iya, dekat rumah. Tepatnya depan rumah. Di pinggir jalan itu banyak yang jualan takjil. Anak-anak suka perhatikannya pasti pembeli membeli takjil itu biasanya ada peristiwa atau ada hal apa nih? Coba Ibu mau bertanya kepada Tasya. Biasanya ada peristiwa atau ada hal apa antara penjual dan pembeli, Tasya? Negosiasi, Bu. Pembeli bernegosiasi kepada penjual. Misal, Tasya mau beli laksan. Tasya bertanya kepada pembeli, harga laksannya berapa? Terus pembeli bilang harganya 10.000 satu bungkus. Menurut Tasya, kemahalan, Bu. Jadi Tasya tawar harganya 5.000 saja satu bungkus laksannya. Tapi penjual bilang itu terlalu murah, gak dapat untung penjualnya. Jadi pada akhirnya penjual menawarkan 2 bungkus laksan 15.000. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Tasya. Jadi menurut Tasya peristiwa tawar-menawar pembeli laksan itu adalah contoh negosiasi ya. Boleh Ibu tanya alasannya apa, Nak? Iya, Ibu, boleh. Jadi alasan Tasya bilang itu adalah contoh negosiasi karena terjadi tawar-menawar mengenai harga laksan yang kemahalan. Lalu pada akhirnya penjual menawarkan penurunan harga menjadi 2 bungkus 15.000. Itu, Bu. Terima kasih Tasya. Bagaimana anak-anak? Setuju tidak dengan contoh negosiasi dari Tasya tadi? Setuju, Bu. Bu. Pandai sekali Tasya. Tepuk tangan dulu dong Tasya ini. Oh iya, Tasya contoh yang Tasya berikan tadi, kebahasaannya itu dalam negosiasi penjualan pembeli di pinggir jalan itu bahasanya baku ya Tasya? Iya, Bu. Oke, baiklah. Nah, jadi anak-anak contoh yang diberikan Tasya itu benar ya terjadinya negosiasi tawar-menawar laksan antara penjual dan pembeli. Anak-anak yang lain juga pasti sudah paham ya. Baiklah, selanjutnya karena model pembelajaran kita pada hari ini adalah model role playing, maka anak-anak akan bermain peran menjadi penjual dan pembeli. Untuk dialognya sudah ada di PPT ini. Nah, dan contoh berdialog dalam negosiasi juga sudah Ibu kirimkan link YouTube-nya di WhatsApp grup kelas kita ya. Silakan pahami terlebih dahulu cara bernegosiasinya di link video YouTube yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup. Ibu beri waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah 3 menit. Ayo, siapa yang mau mencoba memerankannya? Kelompok Meta sama Anada, Ibu.
Bukannya kelompok Meta bersama Lili ya, Meta? Oh, iya Ibu. Salah Ya, sebut tadi, kurang fokus. ya, baiklah. Silakan Lili dan Meta jangan lupa memerankannya sesuai karakter peran ya, Lili dan Meta. Dan anak-anak yang lain selama menyimak pemeranan dari Meta dan Lili, identifikasikan bagaimana pemeranan dari Lili dan Meta. Maksudnya itu di sini garis besar isi pembahasan penampilan pemeranan dari Lili dan Meta. Lalu sampaikan bagaimana struktur negosiasi yang digunakan. Lalu kemukakan pendapat kalian bagaimana kebahasan yang digunakan ya. Baik Ibu. Oke. Permisi Bu, harga mangga ini sekilo berapa ya? Oh, kalau ini murah kok Mbak. Ini harganya sekilo 30.000. Mahal banget itu Bu, boleh kurang lah, masa segitu? Ya nggak boleh toh Mbak, ini barangnya bagus loh. Mangganya langsung masuk dari pohon beneran. Iya Bu, tahu. Tapi harganya masa nggak boleh kurang? Kan ini lagi musimnya toh Bu. Sudah 20.000 saja ya, boleh ya? Wah, nggak boleh Mbak, 28.000 ya. Nanti biar saya dapat untung. Nah, gitu boleh Bu. Tapi tadi saya boleh milih sendiri ya. Boleh Mbak, boleh. Asalkan jangan pilih yang besar-besar ya, nanti saya bisa rugi. Iya deh Bu, tapi yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Kalau ini saya jamin deh Mbak, nggak akan ada yang busuk. Nanti boleh dikembalikan, saya ganti. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Saya ambil 3 kilo ya Bu. Oke Mbak, silakan dipilih ya. Terima kasih sudah membeli. Sama-sama Ibu. Itu saja Bu, presentasi dari Baiklah. kelompok 3. Wah, keren ya penampilan peran dari Meta dan Lili. Nah, selanjutnya anak-anak sampaikan hasil pengamatan kalian mengenai teman kalian yang bermain peran tadi menjadi pembeli dan penjual. Ayo, sekarang siapa yang mau menyampaikan hasil pengamatannya? Baik itu penampilan temannya, isi negosiasinya, struktur, dan unsur kebahasaannya. Silakan, anak-anak. Siapa? Saya Bu. Iya, itu Dwi ya. Ya Bu, jadi penampilan peran menjadi penjual dan pembeli dari Lili dan Meta tadi sudah baik. Nah, lalu dari yang Dwi tangkap, isi pemeranan yang dibahas tersebut membahas negosiasi seorang penjual mangga kepada pembeli. Pembeli ingin membeli mangga. Kalau strukturnya itu ada orientasi yaitu awalan atau pembukaan negosiasi, struktur permintaan, struktur persetujuan, struktur penutup dengan kalimat terima kasih, dan kebahasaan yang digunakan adalah bahasa persuasif, bahasa yang sopan, dan menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Seperti itu, Bu. Bagus, terima kasih ya Dwi. Wah, keren banget ini. Dwi, Lili, dan Meta tepuk tangan dulu dong untuk mereka yang kembali ini. Yeay. Jadi bagaimana anak-anak dengan jawaban Dwi tadi? Ada yang ingin memberi masukan? Rahma Bu mau memberi masukan. Iya, Rama. Jadi Bu, menurut Rahma, komentar Dwi kepada Lili dan Meta tadi masih ada yang kurang Bu pada bagian struktur negosiasi, yaitu bagian penawaran berupa kalimat mahal banget itu Bu, boleh kurang kah? Masa segitu? Itu saja Bu, terima kasih. Bagaimana Dwi? Apa ingin menanggapi? Oh iya, kurang bagian penawaran. Nah, terima kasih Rahma sudah membantu mengoreksi kekurangan tanggapan dari saya tadi. Terima kasih kembali Dwi. Iya, bagus. Terima kasih Rahma dan Dwi. Bagus sekali ya. Sekarang Ibu mau memberi penguatan untuk kelompok Lili dan Meta nih. Sudah bagus ya dari ekspresi, gerak badannya, dan sudah sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Namun Ibu mau memberi penguatan, lebih dikuatkan atau ditonjolkan lagi ya ekspresinya sebagai penjual dan pembeli. Semoga kelompok selanjutnya bisa diperhatikan. Masukan dari Ibu ya. Anak-anak yang lain pasti sudah paham juga ya. Nah, karena waktu sudah hampir habis, kita akhiri pembelajaran hari ini. Namun, sebelum itu, adakah yang ingin ditanyakan atau masih belum paham nih anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah sangat paham, Bu. Wah, yakin nih anak-anak sudah paham. Ayo anak-anak, bertanya yuk biar semakin bertambah pemahamannya.
Saya Bu ingin bertanya. Bagus nih Winda, semangat ya berani bertanya. Silakan Winda. Jadi Ibu kan negosiasi itu terjadi. Apakah hanya di pasar atau jualan yang di pinggir jalan saja? Kalau di warung itu termasuk negosiasi juga tidak, Bu? Pertanyaan yang bagus Winda. Sekarang Ibu mau memberi kesempatan kepada anak-anak yang lain. Adakah yang mau menjawab pertanyaan Winda? Saya Bu Mutiara, Bu. Oh iya, Mutiara. Ya, terima kasih, Bu. Nah, jadi menurut Mutiara, dari pertanyaan Anda tadi, kalau yang di warung juga itu termasuk peristiwa negosiasi, Bu. Karena ada terjadinya tawar-menawar harga barang yang akan dibeli pembeli, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, benar sekali Mutiara. Benar ya yang dibilang Mutiara, di warung juga termasuk peristiwa negosiasi ya. Dan terima kasih ya Mutiara. Bagaimana Winda? Sudah bisa dipahami, Nak? Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu dan Mutiara. Iya, sama-sama. Anak-anak, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan yang masih belum paham materi hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Tidak ada, Bu. Baiklah, karena sudah sangat paham, Ibu mau meminta bantuan kepada satu orang untuk membuat kesimpulan pembelajaran. Ibu mau meminta Lisha untuk membuat kesimpulan, karena dari tadi Ibu perhatikan senyum-senyum terus nih. Lisha, kenapa senyum-senyum dari tadi? Iya, maaf, Bu. Tadi adik Risha mengganggu. Oh ya sudah, sebelum belajar adiknya diberitahu ya kalau Lisha kakaknya mau belajar dulu. Baik, Bu. Maaf, Bu. Ya sudah, jangan diulangi lagi. Adik Lisha ganggu Lisha ya belajar ya. Silakan Lisha buat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini mengenai teks negosiasi memiliki 5 struktur, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, lalu ada juga unsur-unsur kebahasaan teks negosiasi yang ada 11, yaitu bahasa persuasif, kalimat deklaratif, bahasa yang sopan, menggunakan konjungsi, menggunakan kalimat yang efektif, berisi pasangan tuturan, bersifat memerintah dan memenuhi perintah, menggunakan pronomina, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras, Bu. Itu saja, Bu. Wah, keren nih Lisha, sudah sangat paham walaupun diganggu adiknya. Masih menyimak dengan baik pembelajaran hari ini ya, sehingga bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Terima kasih Lisha. Terima kasih kembali, Bu. Baiklah, nah anak-anak itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan Ibu minta untuk anggota kelompok yang belum tampil mempersiapkan pemeranannya ya. Lalu Ibu juga akan memberikan tugas pengayaan agar anak-anak bertambah lagi pemahamannya mengenai materi teks negosiasi. Tugasnya itu adalah anak-anak mengamati langsung proses negosiasi yang terjadi. Terserah mau mengamati negosiasi di pasar, di warung, di mall ya. Silakan anak-anak mengamatinya di mana itu terserah ya. Lalu ada lembar tugas pengayaan sudah Ibu kirimkan ke WhatsApp group. Silakan dicek dan jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Minggu depan dikumpul. Baik, Bu. Baiklah. Karena tadi dibuka dengan doa, sekarang ditutup dengan doa juga. Rahmat tolong pimpin doa kembali ya. Bagi Bu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak yang sudah semangat dan antusias belajar hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Akhir kata terima kasih dan selamat pagi anak-anak. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.